Ya, halo. Selamat siang. Ini dari Desa Persuburan Barat ya. Tepatnya kita di Tukoni Solu, Kecamatan Habicaran, Kabupaten Toba. Saya sedang berada di hamparan ladang jagung ini bersama Pak Kades ini, Pak Simangunsong. Gimana kabar Pak Kades? Sehat Pak. Sehat ya. Nah, Pak Kades, kita ini sedang berbincang-bincang di hamparan jagung dari Desa Persuburan Barat ini. Persuburan Barat kan ini udah di Habicaran ya Pak Kades ya. Udah Oke. Pak. Udah. Ini lahan ini kok luas banget ini Pak Kades. Mungkin bisa diceritakan dulu ke YouTube ini, YouTube channel Thompson Series Pak Kades. Oh bisa Pak. Lahan ini luas memang Pak, karena ini lahan pemerintah. Ini tanah kehutanan. Tanah kehutanan. Tanah kehutanan. Jadi ini memang dikasihkan untuk kelompok tani dibuat oleh perusahaan TPR. Jadi kalau saya menilai sangat-sangat bagus juga sama masyarakat ini untuk Tompang Sari. Oh ini Tumpang Sari Ya, Pak Kades. Tompang Sari ini Pak, Tompang Sari. Jadi jagung ini bersama tanaman apa ini Pak Kades? Eukaliptus ini Pak. Eukaliptus ya? Ya. Jadi di samping-samping eukaliptus itu tanaman jagung Iya, ditanam. ditanam Pak. Sudah berapa lama nih? Oh, masih umur 2 bulan ini Pak. 2 bulan ya? 2 bulan ya. Bagus-bagus ya. Ya bagus ini Pak. Bagus. Ini bibitnya bibit apa nih? Pioneer 32 ini Pak. Pioneer 32. Ya, Pioneer 32. Oke. Luasnya berapa luas Pak Kades? Kalau ini semua untuk kelompok tani Desa Persuburan Barat Dusun Tukoni Solu sekitar 5 hektar ini Pak sekarang. 5 hektar. 5 hektar. Itu berapa orang anggota kelompok taninya? Anggota kelompok yang ada di dusun ini sekarang Pak masih 25 kakak itu. 25 kakak ya? Iya, 25 kakak Pak. Jadi yang 25 kakak itu dibagi rata apa gimana? Dibagi rata orang itulah Pak. Jadi Dibagi rata orang. 5 hektar itu dibagi rata 25 kelompok anggota kelompok tani. Anggota kelompok Pak. Ya, betul. Oke. Betul. Ini satu dusun apa di semua desa semua yang Persuburan Bukan Barat? Pak, satu dusun aja ini. Yang Dusun Tukoni Solu. Tukoni Solo aja ya. Dusun Tukoni Solu aja. Oke. yang punya. Persuburan Barat berapa kakak Pak? Apanya? Kalau Desa Persuburan Barat kakak kita semua Pak sampai saat ini 340 kakak Pak. 340 kakak ya. Betul. Satu dusun yang Tukoni. Tukoni Solu lah ini. Nah, berapa dusun Persuburan Barat? 4 dusun itu Pak. 4 dusun ya. Ya. Jadi dusun yang Persuburan Tukoni Solo ini ada sekitar 100 berapa tadi? 120 kakak lah ini. sampai 120 saat ini, kakak yang Ya. kelompok tani yang ikut tanaman jagung 25 ini. kakak. 25 kakak ya. Ya. Oke. Tadi kan Pak Kades bilang ini dibantu. Apa namanya? Dibantu perusahaan Toba Pak Lestari. Ya betul Pak, dibantu mulai dari persiapan lahan, bibit sampai pupuknya dibantu juga. Jadi Ah. persiapan lahan yang mempersiapkan Perusahaan, Ya. Toba Pak. Tuh, Pak. Bibitnya Bibitnya, pupuknya. yang Pioneer 32 tadi 32, bibitnya. betul Pak. Kompos sama pupuk beda. Bukan, dikasih juga Pak. Jadi ada kompos, Ada kompos, dikasih pupuk, dikasih pupuk, kelaris. klaris, Iya. pestisida juga ya. Betul Pak. Oke. Jadi kalau dari kelompok tani apa yang dilakukan? Tenaga aja Pak. Oh jadi Tenaga aja. Makanya perusahaan sebetulnya Nah, membuat bagaimana biar taraf kehidupan masyarakat itu bertambah itu memang. oh. Memang kalau itu saya akui Pak. Hah. Dengan adanya enklap yang ada sekarang di dusun saya ini, dusun Tukoni Solu 108 hektar aja, udah ikut orangnya, alurnya semua Pak kan. Iya. Nah, jadi seharusnya memang udah kurang, Iya. udah kurang sama masyarakat yang mau dikerjakan. Datanglah perusahaan, Iya. dibuatlah sistem kehidupan untuk Tompang Sari sama lahan perusahaan. Oh ini Untuk berarti yang kelola konsesinya ya. Ya konsesi. Jadi perusahaan memberikan lahan apa mereka untuk tumpang sari. Tompang Sari. Mereka juga persiapkan bibit, persiapkan Betul. modal-modal yang lain ya. Ya betul. Berarti betul-betul membantu ya Membantu, untuk betul. masyarakat ya. Ya. Kalau perkiraan ini kira-kira berapa lama lagi panen nih Pak Kades? 1 bulan lebih udah panen ini Pak. 1 bulan lebih. Iya. Oke. Mudah-mudahan Ini lah termasuk panen bagus yang banget saya lihat ya. Oh bagus. Bagus Pak. ini hasilnya ya. Bagus. Selain dari apa tadi ada bantuan-bantuan lain nggak dari TPL ini? Saya memang betul juga. Nah. Apa juga dari CSR juga dibantu kami. Kalau Apa kami mohonkan itu pengambilan air minum, Yap.
6 kilometer itu pipanisasi itu Jadi dari gunung. pipanisasi Ya, ke dusun. ke dusun. Oke, Ya, masuk itu. masuk Nah, baru rabat beton. Rabat beton. Dikasih juga ke kampung apa ke ke sekolah. ke sekolah. SMP itu. SMP. Sama DIP. Di. Dikasih juga. Di. DIP sekolah. Jadi tiap tahun ada bantuan TPL ini. Seharusnya bukan tiap tahun, Pak. Jadi? Bukan tiap tahun. Mana yang kami proposalkan itu yang saya dibuat oleh kepala desa, memang dikasih. Enggak pernah Jarang ditolak. jarang gitu. Betul itu. Ya, jadi udah banyak lah ya apa Udah ya banyak, memang. bantuan Toba Pulp Lestari ke desa ini ya. Ya, cuma Nah, umum, Pak. bom. Ya, iya, enggak pribadi-pribadi itu. Iyalah, Wah, kalau umum pribadi-pribadi itu, kan ya. perusahaan nggak bisa nanti dikira itu punya saudara karyawan kan. Iya. Betul. Sedangkan parcel-parcel itu akhir tahun dikasih juga memang Untuk- sama masyarakat janda-janda itu dikasih perusahaan juga ke desa ini. Parcel untuk Natal tahun baru. Iya, Oke. betul. Lumayan juga ya Iya, lumayan. bantuan-bantuan ke desa ini. Iya. Oke Pak Kades, ini kan Pak, kalau lahan-lahan seperti ini bisa dimanfaatkan oleh Toba Pulp Lestari dan masyarakat. Ini kan sebenarnya bukan lahan yang khusus jagung ya. Bukan, Jadi Pak, ini bukan. tumpang sari ya. Tumpang sari ini. Nah, ini kalau dilihat dari segi perkembangannya. Kalau saya perhatikan berbeda tadi ada saya lihat jagung masyarakat di sana justru ini jauh lebih bagus saya lihat. Padahal tumpang sari. Kalau ini Pak tumpang sari. Ah. Kalau itu Pak masyarakat biasa. Ya itu makanya saya bilang ini saya lihat lebih bagus apanya? Apa namanya? Perbedaannya apa yang kira-kira Bapak lihat dibanding masyarakat biasa itu? Oh, betul Pak yang Bapak bilang itu. Kalau perbedaannya, Hmm. kalau tumpang sari ini saya lihat saya perbandingkan sama yang diurus masyarakat. Ah. Yang diurus masyarakat kurang pupuknya. Oh, kurang pupuknya. Kurang pupuknya. Takut beli. Enggak, enggak ada uangnya. Ya, nggak ada uangnya. Jadi kalau dari tumpang sari ke perusahaan kan Udah langsung di dikasih. 1 hektar kebutuhannya segini Iya. pasti dikasih ya. Dikasih, Pak. Jadi itu yang dikasih apa? Uang apa langsung barangnya? Oh, barangnya Pak langsung dikasih. Jadi barangnya ya. Kalau udah saatnya kompos masuk, kasih kompos. Ya. Saatnya pupuk, kasih Kasih. pupuk. Saatnya pestisida, kasih Kasih. pestisida. Jadi bukan uang yang dikasih ya. Seperti plastik lagi. Nah, Untuk ini ada plastik lagi ya. Ini ada tujuan juga. plastik apa nih? Untuk jaga apa? Biar nggak masuk babi hutan ini. Babi hutan ya. Iya. Jadi kalau babi hutan melihat jagung ini langsung dihabisin ya. Ya habis, Pak. Memang habis dibuat dia. Iya ya. Itu. Pak Kades, ini kan jagung baru satu kelompok tani nih. Ya, betul. Sementara tadi kan warga Pak Kades masih banyak, ini masih ratusan kakak. Apa warga yang lain itu nggak mau ikut seperti ini tanaman tumpang sari kan dikasih bantuan semua nih. Ya, memang udah saya informasikan itu Pak sama masyarakat. Tolonglah kita lihatlah. Nanti cuma orang itu yang kelompok yang cuma satu kelompok aja yang makan. Mari kita bergabung sama perusahaan. Tetap itu diinformasikan oleh Kadis sama masyarakat. Sama masyarakat. Iya. Gimana? Mereka tertarik nggak bikin kelompok yang lain? Memang mau. Mau ya? Kita lihat dulu mana-mana nanti yang bisa kita kelola udah. Kita 10 hektar, 20 hektar. Mana yang udah habis ditebang itu aja kita kelola nanti. Oke. Tetap Jadi itu kita yang informasikan. yang habis dipanen itu yang lahan yang paling cocok dibikin tumpang sari ya. Iya. Jadi pas mau nanam kembali TPL, PL. disitulah saatnya untuk tumpang sari. Ya Pak Kades, Ya Pak, ini apa namanya? Eukaliptus Eukaliptusnya nih umur berapa nih? 4 bulan. Masih 4 bulan ini. 4 bulan ya? Iya. Jadi ini yang nanam kan bisa juga subkontraktornya orang-orang kampung ini dibikin ya? Ya bisa. Iya. Jadi ini 4 bulan ya? Kalau Ya, jarak 4 bulan. tanamnya? Jarak tanam? Jarak tanamnya ada 1,5 meter, ada yang 2 meter.
itulah jarak tanamnya Pak. Tapi kalau gangnya 3 meter. Gangnya 3 meter. 3 meter. Jadi di antara yang gangnya inilah jagung ini ya, Ya, ditanam betul, ya. ditanam. Jadi berapa baris ini Pak Kades antar gangnya? 4 jalur. 4 jalur. 4 jalur ini Pak jagungnya ditanam. 4 jalur ya. Ya. Jadi jarak jagungnya ini 30 cm nih Pak. 30 cm antara satu jagung dengan satu jagung Ya, ya. satu Jadi kalau pot. antar barisnya Ada yang 1 meter, ada yang 50 meter. Nengok apanya juga Pak orang itu. lihat apa? Lihat jaraknya juga, Oh, jaraknya kondisi juga ya? lokasi juga. Kondisi lokasinya Iya. ya. Ya. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, ternyata tumpang sari bisa dilakukan ya, dilakukan di di lahan-lahan seperti ini. Jadi eukaliptusnya sendiri ini baru sekitar 4 bulan. Kalau baru ditanam itu bisa ditanam tanaman jagung seperti ini. Itu disebut tumpang sari atau intercrop. Lahan-lahan seperti ini kan yang dibutuhkan perusahaan adalah eukaliptusnya. Masyarakat bisa menggunakan lahan yang kosong antar baris eukaliptus itu, lahan-lahan 3 meter itu. Jadi inilah hasilnya dan sangat bagus ya. Ya bagus ini. Ini yang biji berapa nih? Tongkol 2 ini Pak. Tongkol Biji 2 ya? Iya. Yang tongkol 2 ya? Tongkol 2. Tongkol 2 ini bagus ini. Bagus Pak. Ini bagus apanya ini? Kalau kita lihat dibandingkan dengan tanaman jagung di tempat lain, kalau saya lihat ini jauh lebih bagus. Tadi kuncinya nggak pelit ya pupuk sama komposnya ya. Jadi iya betul Pak. artinya cukup ya. Cukup makanannya lah. Oke. Ini kenapa harus dibikin Pak Kades ini? Oh kalau ini Pak, kalau kan udah berbuah apanya jagungnya, biar nggak datang ganggunya babi hutan lah Pak. Babi hutan ya? Oh, di sekitar ini banyak babi hutan? Banyak Pak, banyak. Banyak ya? Iya. Dari mana itu? Emang Oh, dari hutan sana. Oh, dari hutan ya? Iya. Oke. Dia datang ke tempat ini ya? Iya, datang. Kalau berburu nggak ini ya? Ada juga, dapat juga. Ada juga Kalau ya? berburu orang itu dapat. Hari-hari Minggu aja orang itu berburu. Oke. Ya, pemirsa, ternyata karena ada babi hutan ya, ini diakali sama kelompok tani, dibikinlah plastik seperti ini untuk menghalangi lahan-lahan jagung ini. Oke, kalau ini yang beli dari Bapak Blestari juga? Iya betul Pak. Dari Jadi perusahaan juga. bukan kelompok taninya? Bukan. Oh, selain tadi kan sumbangan-sumbangan yang lain, jalan, terus sekolah, ternyata ada juga untuk tanaman kehidupan yang lain, alpukat sama Ada aren. alpukat sama aren itu dikasih juga Pak ditanam masyarakat kelompok itu. Berarti sebenarnya kalau masuk ke kelompok itu nggak ada ruginya ya? Enggak ada ruginya. Orang Nggak ada dikasih ruginya, semua. Pak. Iya dikasih semua, cuma tenaga aja Pak. Tenaga aja ya. Ah. Orang kita cari lahan untuk bertani bisa sampai nyewa kok ya. Ini dikasih model, dikasih juga lahan ya. Dikasih. Jadi tergantung kemauan masyarakat Kemauan sebenarnya. masyarakat Pak. Apa himbauan Pak Kades ini kepada masyarakat yang lain? Mana tahu dia katakanlah kadang masyarakat kan kepingin juga sebenarnya ingin bertani, tetapi mereka nggak punya lahan atau nggak punya modal seperti yang Pak Kades bilang tadi. Nah ini kan solusinya ada sebenarnya, tinggal kemauan mereka. Harapannya apa nih Pak Kades? Sebetulnya Pak, udah saya informasikan itu sama semua masyarakat. Setiap malam itu saya bilang sama orang itu, oke mari kita tumpang sari. Itu areal perusahaan sudah ada baru tumbang. Oke mari kita tanam, bikin sama-sama kita bikin kelompok. Tetapi itu diinformasikan kepala desa. Iya. Ya. Tapi mudah-mudahanlah bulan ini ada lagi mau masuk Pak. Oke. Iya. Berarti Pak Kades nggak berhenti menghimbau Iya, masyarakat betul. agar mereka bisa membuat kelompok tani biar bisa disumbangkan oleh perusahaan seperti ini ya. Betul Pak, betul. Karena memang kalau ke pribadi-pribadi kan nggak bisa kayaknya. Nggak bisa, Harus melalui kelompok tani sumbangan-sumbangan itu ya. Ya betul Pak. Jadi jalan juga banyak ya dibuka ya. Artinya memang akses jalan di desa Pak Kades ini, di Persuburan Barat ini banyak dibuka tuh Bapak Blestari ya. Banyak jalan. Tadi saya dengar dari masyarakat juga
Ini malah udah lebih cepat jalan ke arah Cipahutar dari sini dibanding dari arah apa namanya, Cilimbat atau Cilimbat. dari Lagu Boti ya, dari Toba. Kalau ke Cipahutar kan Pak udah dari sini nggak melalui Toba lagi. Nggak melalui Toba lagi ya? Langsung dari sini. Itu yang jalan dibuka TPL juga. Iya, TPL juga yang buka. Sebenarnya banyak lah ya, apa namanya, kelebihan-kelebihan TPL di daerah Bapak ini. Iya. Ya. Itu kita akuin itu Pak, gereja pun dibangun. Gereja dibangun? Dikasih bantuan untuk dibangun, dikasih. Yang penting komit, ada proposalnya, semua tanda tangan, gitu Pak. Intinya memang ya ada diminta kebersamaan masyarakat lah ya, jangan Iya. hanya pribadi-pribadi ya. Pribadi enggak. Bersama Amang-Amang dan Inang Uda saya di daerah Tukoni Solo, Desa Persuburan Barat ini. Saya sedang berada di lahan jagung mereka ini, sangat luas. Tadi saya berbincang dengan Pak Kades, ini ada sekitar 5 hektar ya. 5 hektar ini adalah tanaman intercrop, jadi tanaman tumpang sari. Ini mereka ini adalah anggota kelompoknya langsung yang mengusahakan usaha tani jagung yang tumpang sari ini bersama Pak Simbolon ya. Iya, Pak. Oke. Pak Simbolon, saya sedikit ini bertanya ini tentang kelompok tani yang di Desa Tukoni Solo ini. Desa Tukoni Solo ini kapan mulai dibikin kelompok tani ini? Ini dimasukkan ini bantuan kemarin itu ke Tukoni Solo dari tahun 2020. 2020 ya? Tahun Jadi 2020. 2020 akhir diproses. Iya. Oke. Ini anggota kelompok ada sekitar 25 tadi dibilang Pak Kades. Iya, betul. Ini satu dusun semua. Iya, satu dusun. Ini petani semua ini. Iya, Petani semua ya. Petani Jadi semua. nggak ada yang karyawan TPL di situ ya. Tidak. Tidak. Jadi murni anggota kelompok tani itu dari dusun Tukoni Solo, Desa Persuburan Barat ya. Oke, Pak Simbolon. Ini kira-kira apa aja yang dibantu Toba 14 Lestari ini? Oh, yang bisa kami beritahukan yang bantuan daripada TPL itu sama kami bibit pertama kan, Ya. termasuk dasarnya pestisidanya dulu penyemprotan. Oh, Penyemprotan jadi pertama. disemprot dulu ini lahan. Ya, Oke. disemprot, ditanam, Ditanam. dipupuk, Pupuk baru dirawat. dirawat ya, Ya. perawatan ya. Jadi yang mengerjakan, yang nanam siapa? Yang nanam ya kami sendiri, masyarakat. Kelompok taninya? Iya. Kalau masyarakat nanam dengan biaya segini kan berpikir juga ya. Ya pasti Pak. Pasti berpikir ya. Ya. Karena ya belum pernah lah. Belum pernah ada seluas ini jagung tertanam di Tukoni Solo ini. Oh, belum ada Belum. 5 hektar ya. Ini kan diberi karena kelompok dia. Karena kelompok lalu karena dibantu. Ya dibantu lagi. Ada pembenahan. Karena kalau masyarakat sendiri menanam tidak pernah ada terjangkau pikiran seperti ini. Membuat pagar seperti ini ya udah berulang kali nanam jagung, tapi selalu terganggu daripada babi hutan ini sama bodat. Jadi habis ini. Monyet. Jadi mudah-mudahan lah ini atas daripada bantuan dari TPL ini bermanfaat bagi kami masyarakat Tukoni Solo. Mudah-mudahan ya. Apa harapannya ke masyarakat yang lain juga, yang lain yang belum ikut kelompok tani? Ya harapan kami begini, artinya kan kami nanti kan mudah-mudahan dapat hasil ini berhasil. Ya. Mungkin ya teman-teman masyarakat Tukoni Solo juga kepingin juga ikut yang belum ikut ya. ikut terdaftar itu, karena kan sebelumnya ini diciptakan ya belum semua masyarakatnya yang merasa yakin mengikutinya. Oh, jadi masih sanksi lah ya. Masih ragu. Masih ragu ya. Karena memang sudah terbukti dari dulunya ditanam jagung ya untuk babi hutan. Babi hutan semua ya. Sama monyet kan gitu. Kalau yang lain, tanaman yang lain apa? Ya kalau kami Biasanya di pertani. sini tanaman kami ya khususnya kopi aja. Kopi ya. Kopi. Kalau jahe itu gimana? Tadi Pak Kadis Oh bilang itu belum mulai. model orang kaya itu Pak. Model orang kaya. Kalau bisa bantu kami bikin bibit jahe, ya kami ya itulah harapan kami kalau bisa. Oke, jadi Karena sekarang ini kan harga jahe sudah bagus. bagus. Ya, dari desa dari dusun Tukoni Solo, Desa Persuburan Barat, Kecamatan Habisaran bersama kelompok tani di Tukoni Solo. Inilah lahan yang bisa jadi inspirasi bagi masyarakat
petani-petani lain dimanapun berada, baik di Toba ataupun di Tapanuli Raya. Oke, tetap semangat Indonesia. Horas. Ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, saat ini saya sedang berada di Dusun Tukonisolu, ya, Desa Persuburan Barat, Kecamatan Habisaran, Kabupaten Toba. Saya datang ke tempat ini untuk melihat usaha-usaha tani atau pola-pola pertanian yang sedang ada di daerah Toba. Saya lihat di ini ada jagung, ya, sangat luas. Jagungnya ada sekitar 5 hektar. Ternyata ini adalah tanaman intercrop atau tumpang sari. Tanaman jagung itu ditumpang sarikan dengan tanaman eukaliptus. Perusahaan Toba Park Lestari ternyata bekerja sama dengan warga masyarakat di sini untuk menanam jagung di sela-sela dari tanaman eukaliptus mereka. Jarak antar eukaliptus itu adalah 3 meter. Mereka memanfaatkan itu di celah yang 3 meter itu ada sekitar 4 baris untuk menanam tanaman jagung. Dan tanaman jagung itu perusahaan membiayai semua itu, diantara biaya-biaya mulai dari untuk mematikan rumput-rumput, untuk pembukaan lahan, lalu untuk bibit, ya. Bibit saya lihat ini jagung yang terbaik adalah Pionir 32 di sini, sangat bagus jagungnya, Pionir 32. Lalu dikasih pupuk kompos, lalu sesudah pupuk kompos ada pupuk kimia, lalu ada lagi pestisida. Selain pestisida, mereka juga ada ini plastik untuk menghalangi, karena ternyata di sini di daerah Tukonisolu ini banyak babi hutan dan monyet-monyet berkeliaran, sehingga ditakutkan bisa merusak tanaman jagung yang mereka tanam di tempat ini. Pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, kedatangan saya ke sini tentu bukanlah tanpa dasar, karena saya lihat di sini bisa jadi inspirasi juga bagi petani yang lain di tempat atau di tempat-tempat yang berbeda. Pertanian-pertanian yang seperti yang saya sorot kali ini perlu dikembangkan di berbagai daerah. Karena apa? Satu, masyarakat punya keterbatasan lahan. Yang kedua, masyarakat juga punya keterbatasan modal. Nah, ternyata perusahaan seperti Toba Park Lestari itu bisa membantu. Satu, lahannya mereka bisa pakaikan untuk 2-3 kali tanam sebelum tanaman eukaliptusnya tinggi. Yang kedua, modalnya bisa disumbangkan atau dibiayai oleh perusahaan dari dana CD ataupun dana CSR. Pola-pola pertanian seperti ini harus banyak dikembangkan di daerah agar perusahaan bisa berkontribusi lebih banyak dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari kerjasama seperti ini. Oke, perusahaan bisa membantu masyarakat dengan baik, masyarakat bisa mendapatkan pendapatan yang lebih meningkat. Oke, dari Tukonisolu Persuburan Barat, ya, YouTube channel Thomson Sirus memberikan informasi. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi penting bagi para pemirsa YouTube channel Thomson Sirus. Ya, tetap semangat para petani Indonesia. Masih ada jalan meski banyak rintangan. Oke, horas.